Mari kita tetap semangat dan cinta Tuhan dan percaya di bulan Natalan ini kita akan lihat mujizat akan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, oke. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita baca firman Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan Yesus atas hari yang indah ini. Kami semua anak-anak Engkau bisa berkumpul Tuhan, belajar dan dengar firman Engkau. Urapi hamba Engkau yang tidak layak. Kuatkan iman kami. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Saudara sekalian, di Lukas ya pasal 1 ya ayat 5. Pada zaman Herodes raja Yudea, ada seorang iman yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keiman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan iman yang bertugas, dia yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ungkupan di situ. Nah, saudara sekalian, kita lihat ya, makna Natal ini sebenarnya apa? Ya, banyak orang mengatakan, oke, pastor, Natalan adalah ganti kado, makan malam, kumpul dengan keluarga, mabok-mabok, enjoy holiday. Dan sebenarnya bukan itu. Sebagai seorang Kristen, setiap tahun di waktu Natalan ini, kita harus belajar merenungkan apa sih maknanya. Salah satu maknanya Natalan ini adalah cara Tuhan mengabulkan doa. Nah, Zakaria dan istrinya adalah orang yang taat, saleh, dan takut akan firman Tuhan. Zakaria merupakan seorang iman yang taat dan sewaktu-waktu bisa dipanggil untuk bertugas di bait suci. Ya, nah dikisahkan ketika Zakaria dan istrinya Elisabet menginjak usia yang cukup tua, mereka belum dikaruniakan seorang anak. Namun di usia yang sangat tua, Elisabet malah mengandung seorang bayi. Aneh bukan? Nah, itulah yang kejadian. Bayi inilah yang kemudian tumbuh menjadi seorang bernama Yohanes Pembaptis. Sebelum mengetahui bahwa sang istri hamil, Zakaria sempat melihat malaikat Tuhan menampakkan dirinya kepada Zakaria. Lalu bagaimana Tuhan mengabulkan doa Zakaria melalui ketaatannya dalam beriman? Kita lihat berikut beberapa hal yang dapat direnungkan dari kisah hidup Zakaria. Pertama, selalu hidup saleh. Nah, inilah yang paling penting. Setiap orang yang sangat menginginkan sekali memiliki keturunan tentu akan merasa kecewa ketika permohonannya tidak dikabulkan, bukan? Meski tidak memiliki keturunan selama puluhan tahun, Zakaria dan Elisabet tidak pernah menyatakan kekecewaannya pada Tuhan. Bahkan Zakaria dan Elisabet terus konsisten hidup dalam kesalehan. Hal inilah yang harus kita teladanin untuk tetap setia pada Tuhan meskipun perjalanan hidup kita terasa sulit. Dan kedua, mereka setia dalam pelayanan. Sebagai seorang iman, Zakaria tentu harus siap ketika sewaktu-waktu dipanggil bertugas di bait Allah. Ya, zaman dulu untuk mendapat giliran bertugas di bait suci, iman harus menunggu berdasarkan urutan undian. Bisa saja seorang iman bertugas tahun sekali, atau bahkan hanya sekali seumur hidup. Jadi, menunggu giliran bertugas di bait suci dibutuhkan kesetiaan akan pelayanan dari iman. Maka dari itu, sama seperti Zakaria, apapun pergumulan hidup yang sedang dihadapi, tidak boleh mengurangi kesetiaan kita dalam pelayanan. Ada orang bilang, pastor, saya tidak mau melayani karena saya tidak ada waktu, saya mau cari duit. Saya sering mengatakan, kalau kita melayani Tuhan, Tuhan tidak mungkin tinggal diam, tidak memberkati kita. Yaitu orang yang bodoh yang mengatakan, saya tidak ada waktu, saya mau berjuang untuk keluarga saya, cari uang sebanyak mungkin untuk kebutuhan ini.
Kita memang mau cari uang. Saya tidak bilang kita nggak mau cari uang. Tapi yang paling penting carilah kerajaan Allah dahulu. Ya melayani dia. Dia pasti akan berkati kita. Jangan kita terbalik. Kita cari uang kita dengan logik kita, dengan kepintaran kita. Dan untuk kita salahin Tuhan gara-gara pelayanan. Saya berantakan pekerjaan saya. Gara-gara pelajaran saya berantakan. Bukan, jangan salahin pelayanan. Salahin Anda sendiri, nggak bisa atur waktu. Ya, oke, yang ketiga. Rajin berdoa. Meski selama puluhan tahun tidak kunjung juga dikaruniai seorang anak, Zakaria dan istrinya tidak pernah tidak bertekun. Tetap bertekun untuk berdoa minta keturunan. Nah, inilah yang luar biasa. Karena itu saudara sekalian, kisah ini sering disampaikan kepada banyak ya saudara kita. Bagaimana Tuhan mengabulkan doa kita. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Ingat, Natalan ini menjawab doa kita. Menjawab doa Zakaria dengan istrinya bahwa juru selamat akan datang dan semuanya menjadi nyata. Ya, puji Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa supaya kita ngerti makna Natalan itu. Salah satunya adalah kita apa? Kita merasakan ya, terima kebaikan Tuhan Yesus. Dan Tuhan mengabulkan doa kita. Itu ada contohnya. Orang yang saleh, orang yang tidak pernah menyerah, orang yang rajin berdoa. Tuhan memberkati. Memberikan dia anak, pembaptis Yohanes. Mari Natalan ini ingatkan kita. Tuhan sedang memberkati. Tuhan sedang mendengar doa kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan Engkau. Berkatilah kami, supaya kami sungguh bisa ngerti bahwa rencana Engkau begitu indah dalam kehidupan kami. Di dalam Natalan ini, kami bisa memandang Engkau, bahwa Tuhan Engkau adalah satu-satunya juru selamat. Tuhan, di Natalan ini membuktikan kepada kita bahwa Tuhan Yesus menjawab doa, seperti Tuhan jawab doa Zakaria. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan Engkau. Bentuklah kami, supaya kami bisa mempunyai hati yang tulus, yang tekun, yang rajin berdoa, dan rajin mencari kerajaan Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa.